Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Unik Mulyaningsari di YouTube channel Japungku Keren. Keren ya. Baik, kemarin kita sudah merapikan file usulan angka kredit dalam format Excel. Nah, kita udah rapikan, bahkan sudah membuat satu baris yang menunjukkan jumlah unsur utama 1 sampai dengan 3. Kemudian kita juga sudah membuat jumlah unsur penunjang. Kemudian kita juga sudah membuat jumlah kegiatan berdasar jenjang jabatan tambahan di atas dan di bawah, kemudian totalnya. Sedangkan kalau kita melihat formulirnya begini ya, formulir usulan angka kredit, berarti kita sudah menyelesaikan bagian ini dan bagian ini. Kita hanya tinggal menambahkan bagian yang sudah lebih mudah, yaitu keterangan perorangan dengan yang bagian 5 sampai dengan bagian 8. 5, 6, 7, dan 8. Itu pun akan mudah dilakukan di Excel. Baik, jangan lupa ini diberi nama, tapi karena ini kita pen, jadi kita press friends, jadi ini nggak bisa ke atas. Sementara kita perlu menyelesaikan yang di bagian atas, sehingga kita harus membuka ini di unfreeze. Caranya klik view, freeze pen, unfreeze pen. Jadi yang ini yang diklik ya. Oke, maka kita bisa kembali ke bagian atas. Kita mau mengerjakan bagian atas dulu ya. Bagian atas itu ini. Nah, ini perhatikan, ini yang berbeda ya, anak lampirannya. Untuk yang ahli pertama itu lampirannya 3A. Kemudian untuk yang ahli muda itu lampirannya 3B. Untuk yang ahli madya anak lampirannya 3C, dan ahli utama lampirannya 3D. Karena saya adalah pengembang teknologi pembelajaran ahli madya, maka yang akan saya ambil ini. Sebelum kita sampai ke sini, kita kembali dulu ke Excel-nya. Kita beri ruang. Berapa ruang yang diperlukan? Ini ada 10. Kemudian ini ada satu nih, bagian dari tabel yang ini belum kita tulis, yaitu unsur yang dinilai. Berarti 10 tambah 1, 11 yang kita perlukan. Kemudian ini, anggap saja ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris. Ada satu baris 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tambah 11 berarti 24 baris. Kita siapkan sebanyak 24 dari 1. Ini sudah ada 9, berarti kalau 24 kita menambahnya sebanyak 14. Sampai di angka 14 ya. Alt, insert, row. Baik, ini udah dapat. Pertama yang ini dulu. Kita klik home, merge and center, sudah. Kemudian kita taruh di tengah. Di sini tulisannya caps lock, unsur yang dinilai. Baru kemudian dari angka 10 ya kita masukkan. Kenapa 10? Sebenarnya ini hanya untuk hanya untuk mempermudah kita mencapai pada bagian atas. Kalau kita mengetik dari 1 ke sini, ini bisa dirumus juga sebenarnya di formulasi. Ini kita buat kolomnya. Sekali lagi, di font ini di bagian atasnya ada kotak ya. Di sini tulisannya more borders. Jadi kita ambil yang more borders. Udah, kalau udah muncul kita hanya tinggal klik ini, kemudian menambahkan garis-garis dengan garis ini.
dan ini. Oh, yang tengah nggak usah ya, karena berdasarkan ini kan nggak ada garis di tengah ya. Tuh, tidak ada garis ya, berarti yang tengah nggak usah digaris. Oke, hanya ininya saja. Kemudian ini digaris apa tidak? Oke, digaris, maka kita beri garisnya, disorot. Kita taruh dulu, ini kan hurufnya masih di bawah ya, kita taruh di tengah, ininya juga di tengah. Baru diberi garis dengan cara klik more borders tadi. Nah, sudah. Baru kita isi nama, NIP, nomor seri kartu pegawai. Kita tinggal mengisi di sini, ketik saja nama, NIP, nomor seri kartu pegawai, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan yang diperhitungkan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan yang diperhitungkan, angka kreditnya, kemudian jabatan pengembang teknologi pembelajaran TMT, jabatan pengembang teknologi pembelajaran garis miring TMT, baru masa kerja, golongan lama, masa kerja, golongan baru, terakhir di sini unit kerja. Nggak usah diapa-apain ya, kita langsung kasih tanda titik 2 dengan cara kita pilih koma di atas, baru kemudian titik 2, baru kita pindahkan ke tengah dan ke tengah, kemudian copy paste. Nah, ini nanti yang akan kita isi. Sudah selesai ya bagian keduanya. Kemudian kita lihat lagi, ini bagian ini lagi yang kita isi. Caranya kita bisa langsung copy saja ini, sorot, klik kanan, copy, pastekan saja di halaman pertama. Di halaman pertama paste. Nah, ini udah sepanjang ini, kita hanya tinggal membuat ring ini, kemudian kita merge, lalu kalimatnya kita oops, kita klik ke samping, baru taruh ke atas. Oke, kalau kelebihan begini caranya bagaimana? Bisa di delete di salah satu saja, langsung delete maka dia akan berkurang. Nah, kita hanya tinggal memperbaiki ini kata-kata yang tidak tepat ini. Anak lampiran 3C Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik, kita rapikan sekali lagi tulisannya, Indonesia, ini nomor ya, nomor 9 tahun 2018 tentang jabatan fungsional pengembang teknologi, ini bukan tanda tanya tapi pembelajaran. Oke, selesai sudah. Kalau mau itu sama persis, ini tinggal digeser ya. Nah, sudah sama. Pembelajaran. Bisa juga mengeditnya dengan cara diklik F2. Nah, kita memperbaikinya di sini saja langsung, tidak lagi di bagian atas. Pembelajaran. Nah, selesai bagian ini. Baru kita mengetik bagian ini. Daftar usulan, ini bisa saja juga di copy paste. Sorot, copy, kemudian pastekan saja di ujung sini.
paste. Nah, ini akan ada campuran, jadi kita perbaiki daftar usulan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran ahli madya. Yang kita tahu bahwa kalimat di atas itu hanya sampai angka kredit, maka kita ambil sampai di angka kredit. Nah, jabatannya ini kita sorot, lalu kita cut, kita enter atau kita paste di sini. Nah, oke, sudah. Ini kita sorot dulu, kita turunkan satu baris. Nah, sudah. Baru ini kita sorot sampai ke ujung, baru di merger kolom-kolomnya. Itu juga ini disorot sampai ujung, sampai batas ini ya, huruf K kemarin ya. Baru di merger. Jangan lupa ditaruh di tengah. Oke, sudah. Kemudian kita lihat apa lagi yang di sininya, nomor. Nomor ini adalah nomor instansi pengusul ya. Kalau di saya perwakilan BKKBN Kalsel, berarti di sini adalah nomor dari kepegawaian perwakilan BKKBN Kalsel. Kita sorot dulu, baru kita merger, baru kita taruh di tengah. Nah, ini nomor. Nomor masih kosong. Kenapa? Karena ini minta dulu ke kepegawaian di perwakilan BKKBN Provinsi Kalsel, tapi karena saya tahu kodenya, nah kode belakang ini yang saya nggak tahu, kosong dulu, baru J1. Nah, tahun ini tergantung nih tahun berapa kita mengusulkan. Baru kemudian di sini instansi. Nah, ini nanti isiannya di sini kalau saya ya perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, ini kemudian di sini bagusnya di row ya, ditambah satu baris, alt insert row. Di sini tulisan masa penilaian, baru di bagian sini bulan. Anggap saja saya akan mengajukan pada bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2020. Ini sejajar ya, jadi cantik bentuknya. Nah, sudah selesai untuk bagian yang di atas. Sama ya. Yang ini nggak usah ditulis karena ini kata-kata ada contohnya. Oke, sudah. Lalu kita lihat ini. Ini pun sudah. Kemudian kita lihat bagian yang lain. Bagian yang lain. Nah, ini. Tambahan ini sudah. Bagian yang ke-5, ke-6, ke-7 dan ke-8. Ini bentuknya sama ya. Jadi satu saja kita bikin, itu udah bisa kita copy paste untuk bentuk yang lain. Kita buka. Ini bagian sini ya. Nah, ini tadi kata-katanya adalah bagian 5, lampiran pendukung dupak. Kita tulis dulu 5 bagian lampiran ya. Betul ya, lampiran pendukung dupak. Ini ada 5. Oke. Kita buat dulu kolomnya. Mungkin segini cukup ya, termasuk tanda tangan kita yang akan mengajukan angka kreditnya. Tidak usah digaris dulu, sampai sini dulu. Yang bagian ini yang digaris. Taruh di tengah, baru digaris. Nggak perlu pakai penggaris. Oke, ini juga dikasih garis. Ini juga dikasih garis. Baru di sini kita tulis 1 surat pernyataan melakukan kegiatan pendidikan.
Nah, ini yang di sini Bapak dan Ibu adalah surat-surat yang dilampirkan dalam dupak kita gitu. Ini disenterkan, diketengahkan. Ini juga diketengahkan, tapi diketepikan saja untuk ininya, untuk nomor aja. Ini sama sebanyak 5. Ini sama dengan unsur-unsur yang sudah kita ketik ini. Nih, sama dengan unsur-unsur ini. Jadi yang pertama pendidikan, yang kedua kegiatan pengembang, kemudian yang ketiga pengembangan profesi, ya, profesi. Yang keempat penunjang, yang kelima kegiatan tambahan. Maksudnya tambahan ini pengertiannya satu jenjang di atas dan satu jenjang di bawah. Ini karena melebihi kolomnya, kita format, merge, kemudian work text, taruh di samping, taruh di tengah saja, baru selnya kita perbesar. Baru kita beri angka 3. Angka 3-nya taruh di atas. Kemudian 4, 5. Nah, ini pun harus di merger juga. Kenapa? Karena melebihi garis ini. Ya. Karena melebihi garis ini. Sementara garis ini harus digaris. Caranya kita sorot sampai ke bawah. Jangan lupa klik yang ini. Karena yang mau diberi garis itu adalah yang di sebelah kiri, maka yang sebelah kiri lah yang kita beri garis. Nah, yang lainnya tidak perlu digaris. Kenapa? Karena pada formulir ini kan tidak ada garisan kan ya. Memang di sini akan nampak kelihatan garis-garis itu, tetapi ketika di print out dia tidak akan muncul. Di sini pengusul di tengah ya, pengusul. Tentunya yang di bagian sini, bentar, ini saya kurangkan dulu karena terlalu besar. Nah, yang di bagian sini nama saya, kemudian NIP saya. Oke. Nah, kemudian kita lihat bagian ke-8, catatan pejabat pengusul. Ini adalah eselon 2. Eselon 2 kalau Bapak dan Ibu berasal dari pusat, berarti eselon 2 di pusat. Tapi kalau di provinsi sudah jelas kepala perwakilan. Nah, ini catatan, ini nomor 6 berarti ya. Itu yang saya bilang, untuk di Excel itu mudah membuat sel-selnya, hanya tinggal copy paste. Catatan pejabat pengusul. Sekali lagi ini eselon 2. Oke, kita kasih nomornya saja, yang ininya dihilangkan. Kemudian di sini disebutkan kepala perwakilan BKKBN Provinsi Kalsel. Saya sebutkan namanya Insinyur Haji Ramlan MA. NIP-nya harus apa nih ya, NIP dari eselon 2 kita ya. NIP nyontek 1965 0805, baru kemarin ulang tahun nih, 1993 02 1002. Nah, udah selesai untuk maksud saya bagian 6. Kita membuat bagian 7 dengan cara copy paste 2 kali. Kenapa paste 2 kali? Karena ini yang akan kita buat adalah untuk pejabat penilai.
catatan anggota tim penilai. Nah, ini satu saja, berarti di sini 6, 7. Bagian yang ini kita hapus. 2 ini kita hapus. Disorot terus di delete. Angkanya kita hapus. Di sini anggota tim penilai 1, namanya kosong karena kita nggak tahu, kecuali kalau kita udah pernah mengajukan berarti kita udah tahu namanya. Anggota tim penilai 2. Namun yang pernah saya alami, saya pernah menjadi tim penilai untuk PKB itu biasanya 3 sampai dengan 5 tahun sekali baru berubah. Jadi ini masih kosong ya. Nanti kalau saya udah mengusulkan maka saya akan tahu siapa namanya. Di sini dirubah menjadi catatan anggota tim penilai. Nah, ini kalau ada catatan dia akan memberikan apa catatannya terhadap usulan angka kredit kita. Kita sampai pada bagian akhir, yaitu ini bagian ke-8. Tinggal di copy. Sekali lagi paste. Ini 8 ya. Catatan ketua tim penilai. Di sini ketua tim penilai. Oke, saya kosong karena kita tidak tahu. Nah, Bapak dan Ibu, ini sudah selesai ya pembuatan formulir usulannya. Sekarang kita rank untuk mengetahui apakah ini kalau di print out masuk semua atau bagaimana. Oke, kita coba meranknya dengan cara kita sorot dulu semuanya sampai habis, baru kemudian kita pindah ke page layout, lalu print area, set print area. Nah, size-nya kita tetap ambil A4 atau legal. Kemudian orientation-nya tetap portrait, jangan landscape, karena kalau landscape dia akan posisi melebar landscape. Marginnya kita juga tidak perlu rubah. Hanya saja kita perlu lihat di sini bahwa dari yang kita buat tadi ini ada titik putus nih, garis putus-putus. Ini menandakan bahwa print out kita nanti akan melebihi batasnya. Jadi kita bisa setting lagi, kita perkecil sampai garis ini hilang. Bisa dengan cara memperkecil, bisa juga page setupnya kita atur tidak 100% tapi 85% mungkin, sehingga nah ini garisnya sudah hilang gitu ya. Kalau sudah, karena kita hanya memerlukan bagian ini, yang ini udah kita bisa hapus. Kenapa? Karena kita punya file sendiri. Delete. Ini juga karena ini awal kemarin ya, kita delete. Jadi kita murni hanya punya sheet. Nah, sheet yang ini kita beri nama sama dengan bulan yang ini. Rename, klik kanan rename ya. Juli Desember 2020. Nah, Bapak dan Ibu, kita sudah memiliki formulir dengan format Excel untuk usulan Juli Desember 2020 sama dengan yang di sini, dan formatnya lengkap. Kalau di print out dia akan tercover semua. Hanya saja ini kenapa legal, kita setnya jangan legal A4. Nah, begini. Di sini tadi nih size-nya kita pilih A4. Bukan legal tapi letter. Seharusnya letter. Saya kira ini dulu, sampai di sini dulu. Nanti kita akan simulasikan bagaimana penggunaan formulir ini. Yang pasti Bapak dan Ibu, selama beberapa video yang sudah saya sampaikan itu kita sampai pada bagian akhir, yaitu memiliki ini formulir daftar usulan penilaian dan penetapan angka kredit untuk masa penilaian
Juli, Desember 2020. Sheet-nya pun kita namai yang sama, sehingga kita tidak akan kehilangan jejak. Itu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat, silahkan diteruskan mengikuti YouTube saya. Jangan lupa subscribe di Japfungku Keren agar bisa mendapatkan informasi video terbaru yang saya upload. Sampai ketemu di bagian yang lain lagi, karena ini belum selesai, masih banyak, masih panjang, karena ini masih pada proses penyiapan formulir. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren.